Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa kembali dengan saya di sini, Ibu Sri Mulyani, pada mata pelajaran biologi. Pada materi kelas 12 kali ini, kita akan membahas di awal tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup itu kan pasti diawali dengan tumbuh dan berkembang. Misalnya saja pada manusia. Nah, tentunya kita akan diawali dulu dari lahir, bagi bayi, anak-anak, remaja, baru dewasa, bukan? Tidak tiba-tiba menjadi dewasa. Demikian juga pada hewan ataupun tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan tentunya diawali dari biji, berkecambah, sampai menjadi tumbuhan muda dan akhirnya menjadi tumbuhan dewasa. Nah, untuk selebihnya bagaimana konsep pertumbuhan dan perkembangan ini, mari kita lihat materi berikut. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kita akan lihat di sini bahwa pertumbuhan yaitu perubahan yang melibatkan pertambahan ukuran tubuh. Seperti apa contohnya? Yaitu tumbuhan bisa tambah tinggi, tambah lebar, tambah panjang, akarnya tambah besar, diameter batang. Lah, itu semua adalah pertumbuhan yang semuanya bersifat irreversible atau tak dapat kembali. Sedangkan perkembangan yaitu proses menuju pendewasaan yang ditandai dengan kematangan fungsi dari organisme. Misalnya kalau pada tumbuhan itu sudah muncul adanya bunga yang nanti dilanjutkan dengan proses pembuahan. Berikutnya untuk pertumbuhan tadi diawali oleh proses perkecambahan, di mana perkecambahan ini ada dua tipe, yaitu ada tipe epigeal dan tipe hipogeal. Untuk pertumbuhan sendiri ini ada dua jenis, yaitu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan yang menyebabkan pertumbuhan tambah tinggi, tambah panjang gitu tadi, yang disebabkan oleh aktivitas jaringan merister apikal. Sedangkan pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang menyebabkan pertumbuhan ke samping atau pertambahan lebar, misalnya pada diameter batang, yang disebabkan oleh aktivitas dari jaringan meristem sekunder. Nah, misalnya adalah aktivitas dari kambium dan kambium gabus. Makanya dalam konsep ini tumbuh itu enggak selalu ke atas, tapi juga ke samping. Nah, berikutnya untuk berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar meliputi ada suhu, cahaya matahari, kemudian air, tanah, kelembaban, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal ada dua, yaitu ada gen dan hormon. Nah, sekarang kita akan lihat bagian-bagian dari biji saat akan melakukan perkecambahan. Tadi pada gambar sudah nampak ya, ada bagian akar, bagian kotiledonnya, dan juga ini batang. Nah, ini nanti yang akan menentukan tipe-tipe perkecambahan. Apakah tipe yang epigeal, apa tipe yang hipogeal. Dan sampai sini ada yang tahu apa bedanya? Ya, dibedakan dari posisi kotiledonnya. Nah, perhatikan pada gambar di sini. Yang mana kotiledon? Nah, ini yang perlu kita cermati. Ini ya, jadi seperti daun tapi bukan daun, yang fungsinya sama dengan daun untuk mengawali dari fotosintesis sebelum daun sejati ini muncul. Nah, jika pada biji ini nanti kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah, ya kan? Nah, ini yang namanya tipe epigeal. Jadi hipokotil itu apa? Hipokotil itu adalah bagian yang ada di bawah kotiledon. Nah, bikotil itu bagian di atas kotiledon.
berikutnya kita lihat yang tipe kedua, hipogeal. Nah, Anda bisa bedakan apa bedanya tadi yang tipe pertama epigeal dengan tipe yang ini hipogeal. Ya, terlihat dari posisi kotiledonnya ya, betul sekali. Kalau tadi kotiledonnya sampai terangkat di permukaan. Nah, sekarang kotiledon tinggal dalam tanah, tetap tidak ikut naik. Karena hipokotilnya lebih pendek. Jadi tidak ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Itulah yang namanya tipe hipogeal. Jadi gampang diingat kalau kotiledonnya terangkat, ini berarti yang tipe epigeal. Kalau yang kotiledonnya tetap di dalam permukaan tanah tidak ikut terangkat, ini yang tipe hipogeal. Nah, berikutnya kita akan lihat, tadi di awal sudah kita bahas macam-macam pertumbuhan. Nah, bagaimana pertumbuhan primer itu terjadi? Nah, perhatikan anatomi jaringan berikut. Nah, ini pada akar ya. Nah, di akar itu di ujung ada tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar ya ketika menembus ke dalam tanah. Nah, di akar ini nanti di bagian ini ada jaringan meristem apikal. Nah, di bagian inilah yang nanti akan mengalami pemanjangan-pemanjangan sehingga ukuran akar bisa bertambah panjang dan tanaman tambah tinggi. Nah, itulah yang namanya pertumbuhan primer. Berikutnya, bagaimana dengan pertumbuhan sekunder? Kita akan lihat pada gambar berikut. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pertumbuhan sekunder ini terjadi disebabkan oleh aktivitas dari jaringan meristem sekunder. Misalnya kambium dan kambium gabus. Nah, Anda perhatikan pada gambar di sini, yang mana kambium? Nah, ini kita lihat yang bagian ini ya. Nah, jadi di kambium ini nanti akan terus membentuk lingkaran-lingkaran. Seperti kalau pada tumbuhan jati itu kan kelihatan lingkaran tahun. Nah, jadi menyebabkan ukuran dari diameter batang ini semakin lebar. Dan biasanya pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan dikotil yang memiliki kambium. Nah, selanjutnya kita akan bahas kembali sekarang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa faktor dalam atau faktor internal diantaranya ada faktor gen dan faktor hormon. Secara fisiologis ada berbagai macam hormon ini. Anda lihat yang masing-masing punya fungsi yang berbeda. Sedangkan faktor luar bisa suhu, cahaya, air, pH, nutrisi, dan juga mungkin topografi, salinitas juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Misalnya saja pada tanaman mawar yang ditanam di daerah pegunungan yang punya suhu lebih rendah, ternyata punya tampilan warna yang lebih cerah dibanding ketika tanaman mawar itu ditanam di dalam dataran rendah misalnya yang cahayanya lumayan tinggi. Nah, di situ akan tampak bahwa suhu di situ juga akan berpengaruh. Dan suhu juga intensitas cahaya matahari ya berpengaruh terhadap tampilan dari tumbuhan tersebut. Nah, untuk perkembangan pada hewan nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.